Duh, kalau nggak sibuk itu pasti diangkat, siapapun telepon itu saya angkat. Cuman kan kadang-kadang terbentur oleh waktu dan keadaan. Ya ilah, aku nervous bener loh misalnya diangkat teleponnya. Itu terus piye iki? Dipateni apa piye iki teleponnya iki? Pripun, tapi ingat ya, setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena secara langsung dan tidak langsung di YouTube sama di Facebook walah dibaleni mana. Piye. Oke, siap Mas. Ini saya cerita dari awal aja ya Mas ya, biar jelas gitu ya. Ya wes, pokoknya aja kesuwen. Soalnya saya satu orang tapi ada 3 nama yang berbeda. Waduh, piye iki? Iya kan, ibu saya meninggal itu waktu saya usia 8 tahun nih. Gitu. Terus? Nah, saya melihat akte kelahiran saya itu tahunnya sama nama depannya saya ingat, tapi nama belakangnya saya nggak ingat pasti gitu kan. Habis itu usia 15 tahun gitu kan sama nenek saya kan disuruh menikah gitu lah, surat-surat kan yang ngurus kan nenek saya semua gitu Nes. Karena bapak saya udah nikah lagi lah intinya gitu kan. Nah habis nikah itu saya sama suami itu buku nikah sama kakak itu semua KTP itu dibakar semua gitu loh Nes. Oke, terus? Jadi saya pindah ke Jakarta, saya membawa 2 anak saya itu saya bikin KTP baru, tapi saya nggak tahu pasti yang di KTP lama itu lahirnya tahun berapa, karena kan dituain kan dulu kan. Betul. Terus? Sama nama belakang juga saya nggak tahu gitu. Nah saya bikin baru di sini, saya bikin tahun kira-kira aja gitu. Terus sama nama belakangnya juga saya kurang pasti, jadi ini cuma beda sedikit gitu sih Miss. Terus? Nah terus itu waktu saya mau ke Hong Kong itu kata sponsornya gitu kan, sponsornya katanya jangan di daerah Jakarta, saya kejauhan katanya gitu. Jadi saya bikin KTP baru di daerah sponsornya gitu loh Miss. Gitu. Iya, terus? Dibikin di situ nama sama tahunnya beda juga. Cuman pikiran saya dulu juga nggak ngerti, intinya saya pasrahin semua sama PT gitu, intinya saya bisa baca gitu loh Miss. Nah baru sekarang ini kan pas ada pemberitaannya ke data ganda itu semuanya nggak bisa proses gitu kan, baru saya ingat gitu loh Miss, ternyata akte lahir yang itu beda, KTP Indo beda, sama paspor beda gitu. Terus? Nah saya mau memperbaiki data, katanya disuruh bikin akte lahir, tapi saya udah nggak bisa bikin karena saya harus ngurus dari orang tua saya dulu gitu loh Miss. Sedangkan saya udah nggak ada data orang tua saya gitu. Terus? Jadi ya katanya ya susah gitu kan. Nah terus kalau saya ngikutin yang di Hong Kong itu merubah data sesuai di Hong Kong lewat caleg itu mahal banget Miss, suruh bayar 11 juta. Nah paspor yang di Hong Kong itu pernah saya pakai untuk melancong ke Malaysia itu 2 kali Miss. Nah misalkan sekarang posisi saya di Hong Kong masih baik-baik aja sih Miss, sudah kerja 10 tahun satu majikan gitu ya. Cuman takutnya saya kan kalau misalkan ada sesuatu yang buruk, entah misalkan saya diterminate atau gimana yang diharuskan pulang Indonesia, terus saya nggak bisa proses Hong Kong lagi, dan ke negara lain, Taiwan, Singapura pun saya nggak bisa karena saya kan pendek orangnya Miss gitu, jadi ramping. Nah pengennya saya itu ya paling kerja ke Malaysia, tapi saya pernah melancong pakai paspor ini yang sekarang saya pakai kan Miss. Proses baru ke Malaysia kan otomatis saya harus pakai data yang di Indonesia karena ada kakak, KTP gitu kan Miss. Itu kira-kira bisa nggak ya Miss? Oke, kenapa kalian berpikir bahwa Saman akan pulang Indonesia seperti ini, seperti itu, dan ingin bekerja di Malaysia? Kenapa Saman berpikir seperti itu, sayang? Karena saya lihat teman saya gitu Miss, di sini buka kerja 10 tahun. Habis itu dia kayak majikannya udah nggak mau. Dia kemarin ganti majikan nggak sesuai gitu, misalnya lebih dia nggak, waktunya 2 minggu itu nggak keburu untuk cari majikan di sini gitu loh. Misalnya dia pulang Indo nyari majikan dari Indo, tapi katanya nggak bisa karena datanya beda gitu loh. Oke, sekali lagi nih, jangan punya prasangka yang buruk. Mungkin negara kita suatu saat nih
sudah merubah dan merombak semua data-data yang ada agar yang data ganda itu bisa dibantu untuk dipermudah ke luar negeri. Benar nggak? Iya, jangan berprasangka buruk. Mungkin sebentar lagi pemerintah kita akan lakukan yang terbaik. Benar nggak? Iya, karena ketakutan saya sendiri gitu. Misalkan terjadi sesuatu yang buruk itu gimana ya kalau saya nggak bisa kerja lagi gitu kan. Ya siapa tahu kamu kedepannya kamu mendapatkan yang lebih baik lagi. Siapa tahu. Berarti jangan berprasangka buruk dulu sama nasib dan takdir kita dong. Benar nggak sih? Iya, Miss. Kenapa kita harus prasangka buruk sama Tuhan? Ayo, nggak boleh dong. Ayo, nesu aku ini. Bunga-bunga aku kali ini. Aja nesu tuh, Miss. Lelah hijau loh. Kan kalau udah nanya gini kan agak tenang gitu, Miss. Karena kan ya kepikiran anak saya juga gitu, belum selesai gitu kan, Miss. Terus kalau misalkan saya kan nggak sekolah, Miss, gitu kan, nggak punya ijazah itu gimana? Nah, masih bingung lagi katanya sudah tenang. Berarti kan tidak ada yang tahu tentang nasib kita 2 tahun berikutnya, Mbak. Tidak ada yang tahu setahun ke depan, tidak ada yang tahu 1 bulan ke depan. Bahkan besok apa yang terjadi kan nggak tahu. Jangan prasangka buruk. Seandainya kamu tiba-tiba diintermilih dan pulang Indonesia, siapa tahu kamu sudah mendapatkan uang yang cukup dan kamu tidak butuh ke luar negeri lagi. Ya benar? Iya, Miss. Duh, sis diomongnya cok pikiran negatif aja digawa kok. Tapi kan itu loh, Miss, katanya kan kalau nggak punya ijazah sekarang juga nggak bisa gitu loh. Saya kan nggak sekolah gitu loh, Miss, nggak punya ijazah. Jenengan umur piro saiki? Saiki umurnya itu 37. Masih muda 37. Wes gak usah mikir sing aneh-aneh. Pasti ada jalan. Iya, tapi misalkan ini loh, misalnya dulu itu misalkan kita nggak punya ijazah itu gimana dulu? Mbak. Mbak. Iya. Ojo mikirmu kebanteran toh yo. Ya Allah. Hah? Aku tuh bener-bener takut gitu loh, Miss, kalau nggak bisa kerja. Bukan. Soalnya nggak. Nek mikirmu kebanteran besok gendeng lan koclok lho wengko yo. Hah? Tak nomosoni tenanan lho wengko yo. Ya Allah. Bener-bener saya tuh trauma banget loh, Miss, kalau nggak bisa kerja. Soalnya dulu itu saya sama suami saya itu belum pernah belajar kerja. Terus anak saya masih kecil-kecil 2, Miss, gitu. Langsung dikeluarin gitu aja dari rumah gitu loh, Miss. Bener-bener ya Allah, nggak ada orang tua, nggak ada sanak saudara gitu yang buat nampung gitu, nggak punya uang, nggak punya tempat tinggal. Itu rasanya itu kayak gimana gitu loh, Miss. Makanya takut banget kalau sampai misalkan nggak bisa kerja gitu. Kalau sekarang udah bisa kerja, udah punya rumah, itu rasanya hidupnya udah ada lebih baik gitu. Tapi kalau ingat masa lalu itu takut gitu loh, Miss. Oke, jadi jangan menjadikan masa lalu itu trauma yang parah. Ingat, trauma itu bikin kamu stres sendiri dan gila sendiri. Bener nggak? Masa lalu yang terjadi itu untuk kita memperbaiki masa depan dong. Bukan berarti karena masa lalu itu kita ketakutan dan kebingungan sendiri. Bener nggak sih Miss Yuni ngomong kayak gini? Iya, Miss. Trauma masa lalu harus membuat kita semangat. Bahkan kita harus dendam di masa lalu. Dimana kalau dulu kita miskin, kita harus berusaha untuk lebih baik lagi. Kita harus bisa lebih baik lagi. Jadikan trauma itu adalah semangat, bukan menjadikan trauma itu menjadi benci, takut, dan tidak bisa melakukan apapun. Ngerti sayang? Ngerti, Miss. Kamu pasti bisa. Kenapa kamu berpikir bahwa kamu akan pulang Indonesia? Siapa tahu rezekimu di Hong Kong. Sampai umur 40, sampai umur 50, kita kan nggak tahu. Benar nggak? Iya, Miss. Iya, Miss. Jangan berprasangka buruk. Makanya kan dulu di PT aja kan saya kan sampai 7 bulan gitu ya, Miss. Sampai teman-teman saya udah berangkat semua aja, saya masih belum dapat majikan. Karena pertama kan saya memang nggak sekolah, mungkin dari segi pendidikan nggak ada. Keduanya saya orangnya pendek, hitam gitu kan, Miss, gemuk gitu kan. Jadi mungkin kurang menarik gitu lah. Tapi bagi Tuhan kan kamu tetap menarik, sayang. Bagi Tuhan kan kamu tetap menarik. Ingat, jangan berpikir yang aneh-aneh.
Hari ini ada sudah dikasih rezeki loh sama Tuhan. Kamu ada di Hong Kong itu rezeki yang terindah loh. Sudah pendek, hitam, tapi punya rezeki kok. Benar nggak? Iya, atau iya wis. Makanya sampai waktu saya keterima dapat majikan itu Miss, nggak tahu majikan kayak apa, intinya saya terima majikan saya cerewet kayak apapun saya bertahan sampai sekarang itu Miss, sampai 10 tahun pun tetap saya jalani karena ingat apa ya, perjuangan di PT saya ninggalin anak saya di pondok pesantren, nggak ada saudara, nggak ada apa gitu Miss, itu benar-benar yang luar biasa banget gitu. Makanya saya sampai rasa paling sedapnya kalau saya sampai ke Hong Kong pun saya mau bertahanin kayak mau gimana pun gitu, kalau saya belum ini saya mau tetap bertahan gitu. Oke, berarti intinya adalah kamu yang mengatakan dirimu sendiri jelek, hitam, tidak sekolah, itu punya rezeki. Bener nggak? Iya. Bener nggak? Karena Tuhan menciptakan kamu pasti punya sesuatu yang istimewa loh sayang. Bener nggak? Dan orang yang kelihatannya sempurna, ganteng, ayu, gede dukur, sugih, dia juga diciptakan dengan kelemahannya. Ayo yang berpikiran positif. Kamu lebih hebat dengan orang-orang yang ada di Indonesia saat dia kepingin ke Hong Kong dan gagal. Saat dia medical gagal. Bener nggak? Kamu dikasih kesehatan loh. Kamu dikasih kesehatan loh. Bahkan kesehatanmu mungkin lebih baik dibandingkan dengan Miss Yuni. Bener nggak? Masih cilik merengil kayak mana? Ulet nih. Itu beneran gemuk banget, saya pendek tinggi saya cuma 1 meter lebih itu loh wis. Bisa dibilang tuh apa sih? Saya boleh apa boncel gitu wis. Loh, kok ngomongin diri sendiri cebol boncel? Nggak boleh. Tapi beneran belum orang-orang yang pada bilang gitu, tapi ya alhamdulillah masih bisa kerja di sini gitu, masih bisa nyari duit anak-anak gitu, alhamdulillah ya gitu. Tapi kadang yang minder loh, misal untuk katain orang kayak gitu, makanya ya. Maksudnya siapa yang mengatain kamu? Siapa yang mengatain kamu? Ya kan kalau lagi sama teman-teman juga kan paling pendek gitu kan. Terus? Pasti kan ya jadi apa? Dikatain gitu lah. Makanya jadi orang tuh jangan pendek-pendek apa gitu kan. Oke. Saya juga bilang gitu sih Miss. Jadi kamu merasa capek karena kamu merasa dikatakan pendek lah, jelek lah, hitam lah, poncel atau apa? Semampai mbak? Semampai, semeter tak sampai. Bener gak? Capek sih enggak sih Miss, kalau masalah fisik sih saya enggak peduli lah, intinya gitu. Masalah enggak berpendidikan pun ya sudahlah gitu. Memang dulu kecilnya saya begitu, orang tua saya kan memang berantakan gitu kan. Jadi ya cuma intinya saya itu ketakutan pada diri sendiri kalau misalkan sampai saya enggak bisa kerja gitu, terus perjuangan saya untuk anak-anak saya belum selesai gitu loh Miss. Cuma tapi gitu aja sih. Jadi saya rasa jangan terlalu takut dengan keadaan itu aja sih. Kalau menurut Miss Yuni jangan takut dengan keadaan. Semuanya akan baik-baik saja. Ngerti? Iya Miss. Ayo jangan mikir yang aneh-aneh dong. Iya karena apa ya? Kalau masa lalu itu dari kecil sampai nikah sampai ibaratnya dicerai itu pahit banget gitu sih Miss. Jadi kata ya masih menghantui gitu ya. Seperti yang Miss Yuni katakan, kamu bilang pendek, hitam, gemuk, jelek, tapi kamu punya rezeki loh. Dibandingkan dengan orang-orang yang ganteng, cantik, belum tentu punya rezeki seperti kamu. Ya kan harus bersyukur. Berarti kan kamu syukurnya kurang dong sayang. Ayo ditambahi syukur deh. Dibandingkan dengan orang-orang yang sehat tapi penyakitan, milih nanti sama. Ya balik yang sekarang habis. Lah iya berarti kan harus bersyukur dong. Jangan mikir yang aneh-aneh. Bener nggak? Iya Miss. Tambahi syukur ya. Masa 10 tahun nggak bisa syukur dibandingkan dengan orang-orang di luar sana. Ya? Iya Miss. Semangat. Makasih Miss. Semangat ya. Iya Miss. Oke, tak tunggu info-infonya ya.
nasehatnya gitu kan ngasih solusi setidaknya untuk buka pikiran saya kalau kita gitu untuk kalau kayak positif gitu. Iya, kita harus bersyukur dibandingkan dengan orang-orang yang lebih cantik dari sampean, lebih tinggi dari sampean, tapi penyakitan. Ya, bersyukur ya, lebih lagi syukurnya ya. Iya, Miss. Oke, terima kasih. Suatu saat pengen main ke tempatnya Miss ini boleh nggak? Boleh, kapanpun, boleh. Kapanpun, saya tunggu. Aku udah lihat di YouTube gitu sih alamatnya gitu, cuma pengen main ke sana nggak ada temen gitu. Saya tunggu sayang. Saya tunggu. Terima kasih ya Bapak. Oke, sekali lagi di konten saya ini banyak curhatan yang memilukan. Mbaknya curhat kalau dia itu pendek, dia cuma 120-130 cm. Dia sempat dikucilkan karena dia hitam, dikucilkan karena dia miskin, tapi saya yakin dan percaya Tuhan punya maksud dan tujuan tertentu agar kita ada di dunia ini. Jadi saya yakin kalian pasti bisa, dan dibandingkan dengan orang-orang lain yang lebih cantik ataupun yang lebih tinggi, itu mungkin rezekinya dia lebih banyak nih. Dia diberikan kesehatan, harusnya kan tetap bersyukur dengan apa yang punya. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.